Halo teman-teman, kembali lagi dengan Devi di sini. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol mengenai agenda yang sangat panas di Amerika, yaitu Trump versus Harris mengenai pandangan mereka mengenai kripto. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa setelah ini akan ada pemilu Amerika. Nah, kita juga sudah tahu bahwa Amerika ini memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi dunia dan juga punya pengaruh terhadap kripto. Tentunya kita para penggemar kripto, kita maunya semua kripto itu selalu naik. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak hal yang memengaruhi kripto. Dan sayangnya di Amerika ini sejak diluncurkannya ETF, kripto, ETF, Bitcoin lebih tepatnya di awal tahun dan sekarang sedang meluncur untuk ETF Ethereum, ini menjadikan banyak pemilik kripto melalui ETF itu dalam tanda kutip bisa sedikit mengendalikan harga. Dan ini yang kita agak kurang suka. Jadi nantinya kebijakan dari presiden yang terpilih di Amerika melalui pemilu itu bagi kita para penggemar kripto itu sangat-sangat penting. Oke, dan di kali ini mungkin teman-teman sudah lihat bahwa Devi saat ini akan cosplay sebagai Deadpool, salah satu tokoh yang sangat-sangat ramai atau hits baru-baru ini. Oke, kita mulai terlebih dahulu, kita bahas satu persatu teman-teman. Kita mulai terlebih dahulu dari ibu satu ini, Kamala Harris. Nah, gimana pandangan Kamala Harris? Yang pertama dari statement dia. Kamala Harris itu sampai sekarang belum ada pernyataan resmi tentang kripto, teman-teman. Jadi dia masih abu-abu. Dia belum bilang bahwa dia pro kripto atau dia kontra kripto. Cuman dia ini kan wakilnya Joe Biden, presiden yang sekarang. Dan mereka itu di bawah Biden, mereka agak keras terhadap kripto. Contoh nyatanya adalah kasus FTX. Jadi kasus FTX ini itu bisa menjadi salah satu contoh nyata. Nah, berikutnya dari sisi partai. Nah, partai Kamala Harris ini agak terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Contoh yang kontra siapa? Contoh yang kontra adalah Elizabeth Warren. Senator Elizabeth Warren ini adalah salah satu yang kontra Bitcoin. Hampir semua orang yang di kripto nggak terlalu suka dengan Elizabeth Warren. Jadi itu adalah salah satu kontradiksinya di sana. Tapi Harris juga didukung oleh Mark Cuban. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa siapa itu Mark Cuban. Selain dia pemilik Dallas Mavericks, dia juga sangat pro kripto. Dia bahkan salah satu orang yang mempropori adanya NFT, si Mark Cuban. Jadi kalau Mark Cuban ini mendukung Harris, dan Mark Cuban punya pengaruh penting di pemerintahan Harris, kalau misalkan itu terpilih, maka bisa dilihat bahwa ini sisi yang positif bagi kripto. Nah, vice presidennya siapa? Jadi kita mau lihat juga dari sisi vice presidennya atau wakil presidennya. Wakil presiden si Kamala Harris itu adalah Tim Walz. Itu baru saja diumumkan beberapa waktu yang lalu. Si Tim Walz ini juga tidak ada arah pro atau kontra kripto. Cumannya, si Tim Walz ini sangat patuh terhadap regulasi. Jadi kalau misalkan regulasinya saat itu sangat ketat terhadap kripto, ya dia akan patuh si Tim Walz. Secara garis besar, campaign mereka atau campaign party mereka itu sebenarnya terlihat memilih untuk hati-hati. Mereka tidak mau langsung, oke, saya pro kontra Bitcoin, saya pro Bitcoin atau kontra Bitcoin. Mereka lebih memilih untuk hati-hati. Nah, berbeda dengan bapak satu ini atau Donald Trump. Nah, kita breakdown dulu gimana kebijakan Donald Trump atau statement dia sampai sejauh ini mengenai kripto. Yang pertama, kita mungkin juga sudah tahu, kita penggemar kripto, kita trader kripto, kita investor kripto, kita sering mendengar mengenai Donald Trump yang terus mendukung kripto.
Donald Trump atau awal Donald Trump mendukung kripto itu dimulai ketika dia tiba-tiba meluncurkan, tidak tiba-tiba, setelah dia maju lagi sebagai calon presiden, dia meluncurkan NFT Donald Trump. Mungkin kalian ada yang punya untuk NFT Donald Trump. Lalu dia juga menerima donasi dalam bentuk kripto atau crypto donation. Kemudian ini yang agak langsung agresif, kita nilainya sebagai agresif, Devi melihatnya sebagai agresif. Ini dia bilang dalam satu kesempatan, dia bilang bahwa sisa Bitcoin harus di-mining oleh USA atau Amerika. Semua Bitcoin dia maunya harus made in USA. Wah, sebuah pernyataan yang keras mengingat mining ini bisa dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia. Dan dia bilangnya bahwa sisa Bitcoin harus di-mining di USA atau made in USA. Dan di kesempatan lain, dia bilang dalam cadangan Amerika juga bisa dalam bentuk Bitcoin, sesuatu yang agak susah terjadi kalau di era pemerintahan saat ini. Dan dia juga berjanji di salah satu pidatonya, dia akan memecat salah satu chair atau kepala dari SEC, yaitu Gary Gensler, out. Gary Gensler ini terkenal vokal, tidak bisa dibilang 100% anti Bitcoin, tapi rata-rata kebijakannya dia agak bertentangan dengan crypto funds. Jadi Gary Gensler ini sangat-sangat, para crypto funds tidak terlalu suka dari Gary Gensler ini. Dan di kesempatan lain, dia juga berjanji kalau misalkan dia sudah terpilih, di hari pertama dia akan membebaskan Ross Ulbricht. Ross Ulbricht ini, itu kalau misalkan Devi bisa cerita sedikit, Ross Ulbricht ini itu adalah salah satu, atau bukan salah satu, dia adalah pendiri Silk Road. Silk Road itu apa? Silk Road itu adalah dark web atau situs marketplace yang jalan di dark web di tahun sekitaran 2011-2012. Dan mereka adalah salah satu pionir pengguna Bitcoin untuk transaksi. Kenapa? Karena barang yang mereka jual dalam Silk Road itu adalah barang ilegal, seperti obat terlarang dan lain-lain. Nah, Ross Ulbricht ini, itu dalam dunia kripto bisa dibilang salah satu tokoh pionir pengguna Bitcoin, dan dia sudah dipenjara kurang lebih selama 8 tahun dan tidak ada kesempatan untuk bebas. Si Donald Trump berjanji bahwa dia akan langsung membebaskan Ross Ulbricht apabila dia terpilih menjadi presiden. Itu adalah statement dari Donald Trump. Tapi ada juga kontranya. Di 2019 itu dia dengan jelas menolak Bitcoin. Dia menolak kripto dengan alasan bahwa volatility-nya itu sangat-sangat berisiko dan bisa dipakai untuk kegiatan yang ilegal. Itu adalah statement si Donald Trump, teman-teman. Dan di 2021 dia juga terus menolak digital asset yang sebenarnya agak mengherankan karena 2021 waktu itu mungkin teman-teman masih ingat bahwa kripto meledak di 2021. Tapi dia menolak digital asset di 2021. Sesuatu yang agak sedikit kontra. Tapi di 2024 melunak maksud Devi. Tiba-tiba dia melunak setelah maju presiden. Nah, banyak orang berpikir bahwa dia tahu bahwa penggemar kripto di Amerika itu banyak dan juga di umur pemilih. Makanya dia mau merangkul orang-orang tersebut supaya bisa mendukung dia dan menang dalam pemilu USA atau pemilu Amerika. Nah, ini yang menjadi perhatian para kripto, apakah dia benar-benar tulus mendukung kripto atau mendukung kripto hanya untuk memenangkan kampanye dia saja. Dan juga mungkin teman-teman sadari juga ini sebenarnya nggak berkaitan langsung, tapi banyak orang yang menyangkutkan bahwa BTC bearish. Jadi beberapa hari yang lalu yang sampai menyentuh angka 5, hampir 49.000, sekitar 50.000 dari Bitcoin setelah pidato Trump. Jadi ya ini bisa juga dilihat sebagai, kalau misalkan ini memang
terkait, ini bisa juga dilihat reaksi bahwa orang-orang tidak terlalu percaya Trump mengenai kripto. Bisa juga dilihat seperti itu, walaupun Devi rasa tidak seperti itu. Nah, vice presidennya siapa atau ininya siapa atau wakil presidennya siapa? Dia menggunakan atau memilih J.D. Vance. Orang ini itu terkenal pemilik BTC dan juga bisa dibilang ya pendukung BTC. Jadi ini bisa dibilang sebagai kabar baik. Nah, itu mungkin teman-teman mengenai Kamala Harris dan Joe Biden dan Donald Trump terhadap kripto. Kalau Devi bisa tarik kesimpulan itu seperti ini, teman-teman. Si Donald Trump itu bisa dibilang lebih agresif. Dia langsung bilang, saya pro Bitcoin, saya pro kripto. Cuman negatifnya, banyak orang yang mempertanyakan mengenai safety-nya. Karena sepertinya dia mau menghalalkan, dalam tanda kutip menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pemilihan presiden dia. Dan orang-orang mempertanyakan, oke, dia bisa melegalkan Bitcoin, dia bisa masukkan Bitcoin sebagai cadangan, tapi safety-nya di mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Sedangkan kalau Kamala Harris ini lebih bersifat hati-hati. Mungkin mereka paham bahwa tidak semua orang atau tidak semua pendukung, tidak semua umur pemilih di USA itu pro Bitcoin. Kalau misalkan si Kamala ini bilang bahwa dia pro Bitcoin, itu maka ada kemungkinan bahwa orang yang tidak pro Bitcoin di Amerika dan itu banyak, bisa jadi tidak memilih dia. Jadi dia untuk kampanyenya itu lebih sedikit hati-hati. Jadi dia ingin merangkul semuanya. Cuman tadi mungkin Devi juga sudah jelaskan bahwa dia lebih terbuka terhadap perubahan dibandingkan Biden. Banyak orang yang melihat bahwa dia akan lebih modern daripada Biden. Cuman sisi negatifnya kita jadi tidak jelas dia ini mau kemana. Mau mendukung kripto kah? Atau mau menolak kripto kah? Atau mau struktur gitu kripto? Itu masih belum jelas, teman-teman. Jadi pemilu kali ini itu seru. Bisa dibilang begitu, teman-teman. Devi melihatnya ini seru. Dan ini penting untuk masa depan regulasi dan adopsi dari kripto di Amerika Serikat. Oke, itu mungkin teman-teman dari Devi untuk membahas mengenai kripto dipandang dari sisi Donald Trump dan juga Kamala Harris. Nah, menurut teman-teman gimana? Lebih baik mendukung Trump yang pasti vokal terhadap kripto? Atau lebih baik mendukung Kamala Harris? Ya, walaupun kita bukan penduduk Amerika. Oke, itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa kita ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu, teman-teman.